Halo, perkenalkan nama saya Alan Tutulak, NIM 290760114. Di sini saya akan menjelaskan tugas probabilitas dan statistika tentang ANOVA. Soal pertama, dalam suatu percobaan yang dilakukan untuk menentukan manakah yang lebih baik dari 3 sistem rudal yang berlainan, diukur laju pembakaran bahan bakar dari 24 penembakan statis. 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada tiap kombinasi perlakuan. Data selengkapnya sebagai berikut. Apakah ada pengaruhnya antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar? Apakah ada efek interaksi antara bahan bakar dan sistem rudal yang terdapat dalam tabel sistem rudalnya dan jenis bahan bakar? Jawabannya sigma A-nya sigma A dari B1 189,6, dari B2-nya itu 179,1, dari B3-nya itu 170,3, dari B4-nya itu 171,2, dari B5-nya. Lalu dari sigma B-nya itu didapatkan 710,2. Lalu mencari JK totalnya itu sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 per N. Lalu didapatkan jawabannya itu 91,68. Lalu JKA-nya itu dengan rumus sigma A2 per KB kali R dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 per N. Lalu didapatkan hasilnya 40,08. Kemudian JKB-nya itu rumusnya sigma B2, sigma B pangkat 2 per KA kali R dikurang dalam kurung sigma X kurung pangkat 2 per N. Lalu didapatkan hasilnya 14,52. Lalu dilanjutkan dengan JKAB-nya itu dengan rumus sigma AB pangkat 2 per R dikurang sigma X pangkat 2 per N tutup kurung dikurang dalam kurung JKA ditambah JKB. Lalu didapatkan hasilnya itu 22,17. Lalu untuk mendapatkan JKG sama dengan JKT dikurang dalam kurung JKA ditambah JKB ditambah JKAB. Lalu hasil yang didapatkan itu 14,91. DBT sama dengan N dikurang 1 itu dari 24 dikurang 1 jadi 23. Lalu DBA-nya itu KA dikurang 1 sama dengan, lalu jawabannya yang didapatkan 3.
DB B sama dengan KB dikurang 1, lalu jawaban yang didapatkan 2. DB AB sama dengan DBA dikali DBB sama dengan 6. DBG sama dengan DBT dikurang DBA ditambah DBB ditambah DBAB. DBT itu 23, DB dikurang DBA-nya itu 3 ditambah DBB-nya itu 2, DBAB-nya itu 6, lalu 23 dikurang 11 sama dengan 12. KTA-nya itu JKA per DBA, ya lalu hasil yang didapatkan 13,36. KTB sama dengan JKB per DBB sama dengan 7,26. KTAB sama dengan JKAB per DBAB sama dengan 3,7. KTG per JKG per DBG sama dengan 1,24. F hitung A-nya itu yang didapatkan 1,77. F hitung B-nya itu yang didapatkan 5,85. Jadi dalam tabel total JKA-nya itu 91,68 dan DB-nya itu 23. Soal nomor 2. Untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam air jeruk pekat beku dan disimpan dalam lemari es selama seminggu, telah dilakukan penelitian vitamin C orange juice 3 jenis sari jeruk pekat diuji dalam waktu yang berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji, hasilnya dalam mg ascorbat per liter disajikan dalam tabel berikut. Tabelnya. Lalu jawabannya itu diketahui R-nya itu sama dengan 3, C-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Penulisan hipotesisnya itu H0-nya sama dengan A1 per A2, A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Jadi H1-nya itu tidak semua AI sama dengan 0. B H0 B1 sama dengan B2 sama dengan B3. H1 itu tidak semua BI sama dengan 0. H0-nya itu sama dengan AB sebelah AB11 sama dengan AB12 dan seterusnya. Dalam kurung tidak ada yang pengaruh interaksi. H1-nya itu tidak semua AB, I, IJ sama dengan 0. 2 alfanya sama dengan 0,05. 3 daerah kritis yaitu tolak H0 jika F1-nya itu sama dengan 3,35. Total H0 jika F2-nya itu 3,35. Total H0 jika F3-nya itu 2,73. Perhitungannya itu seperti tabel berikut. Lalu total waktu 0 waktunya itu yang 0 61,5.
satunya itu 3 itu 6,6, lalu yang ketujuh itu 54,25, totalnya itu 1724,1. Jika T-nya itu sama dengan 531,99, jika B-nya itu yang didapatkan 32,75, jika K-nya itu yang didapatkan itu 22,21, jika I-nya itu yang didapatkannya itu 17,33, jika E-nya itu 254,70. Lalu sumber variasi dalam tabelnya, sumber variansi yaitu derajat bebasnya, baris B-nya, derajat bebasnya itu totalnya itu 35, jumlah kuadratnya itu yang didapatkan 531,99. Keputusannya itu terima H0, tolak H0, terima H0. Hasil akhirnya itu tidak ada perbedaan kadar asam askorbat di antara 3 merek. Ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kuadrat asam korbat. Tidak ada pengaruh interaksi antara merek dengan lama penyimpanan terhadap. Soal yang ketiga, hasil berikut diperoleh dari percobaan untuk menentukan apakah operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisis nitrogen tanah harian. Berikut kesimpulannya itu seperti di bawah. Berikut hipotesisnya itu H0 operator berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama, tidak ada perbedaan signifikan dalam analisis nitrogen tanah harian. H1-nya itu operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisis nitrogen tanah harian. Dalam tabel berikut, operator A, yang operator B, operator C, D, sampai E. Dan sigma X-nya itu 7554, dan di kuadratnya ini seperti itu. Jadi jika T-nya itu dapat rumus sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. Lalu hasil yang didapatkan yaitu 6.697,6. Lalu JKP-nya itu yang didapatkan 1737,6. JKG-nya itu dari rumus JKT dikurang JKP. Jika T yang didapatkan tadi itu 6.697,6 dikurang dari JKP-nya itu 1.737,6. Jadi hasilnya itu 4.960. Lalu dalam tabel total JK-nya itu 6.697,6, DC-nya itu 14. DBT-nya itu sama dengan N dikurang 1 sama dengan 14 dikurang 1, jawabannya 13. DBP-nya itu sama dengan K dikurang 1, K-nya itu 5 dikurang 1 sama dengan 4, DBG-nya itu DBT dikurang DBP sama dengan 14 dikurang 4, jawabannya 10. KTP, jadi KTP itu dari sama dengan JKP per DBP 1.737,6 per 4 sama dengan 434,4. KTG-nya itu JKG per DBG sama dengan 4.960 per 10, jadi jawabannya 496.
Lalu hitung yang didapatkannya itu KTP per KTG. KTP yang didapatkan tadi itu 434,4 dan KTG yang didapatkan 496. Jadi jawabannya 0,88. Sekian dari saya.